guys. Kami kembali. Iya, we are back. Buka dulu dong. Oh iya. Meskipun begitu, ya buat guys semua tetap terapkan protokol kesehatan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Pokoknya jaga kesehatan guys. Betul. Jangan lupa juga bang. Apa? Selalu jaga imun. Imun Ya, dan ada lagi. Apa tuh, Bang? Jaga iman. Oh, jaga imun dan Kayak iman. iklan. Aduh, bang. Ya, Kita kembali lagi nih bang di review MotoGP. Prancis 2021. Oke guys. Tangannya Quartararo yang kayak begini mas. Pokoknya bintang 5 tuh kemarin. Itu crazy race bang. Wah, Crazy ya, race. berarti yang balapnya gila semua dong. Itu Wih. dia. Bukan cuma balap yang gila, Ya. tapi kondisinya memang gila bang. Serius itu. Karena ya kita tahu sendiri bang. Ini merupakan flag to flag Pertama ya. di 2021 terakhir tuh 2019 Asen. Itu dia yang mau gue omongin bang. Ya, jadi kan karena 2020 kan kagak ada Asen karena waktu itu berlangsung mulai dari Juli sampai ke November dengan beberapa sirkuit kan dibikin tampil back to back series Ya. gitu. Jadi praktis kondisinya jauh lebih stabil ketimbang sekarang nih tampil di akhirnya di Lemang. Nah, itu dia. Itu yang menjadi menarik karena gini bang. Setidaknya nih, Iya. ya nggak, setidaknya sebagian pembalap, ya pembalap rookie terutama, Iya, rookie-nya tapi rookie yang 2019, 2019 ya, ya, nggak? Quartararo, Joan Mir, Nakagami, Bagnaia, ya. akhirnya bisa ngerasain pertama kali mereka flag to flag kan. Flag to flag. Ini yang memang sebenarnya diharapkan Quartararo pada saat press conference. Bagaimana Quartararo menghadapi flag to flag race? Dia dengan senyum karena baru operasi. Ya, saya pengen mengharapkan banget karena sejak tampil di MotoGP belum pernah, akhirnya kesampaian nih. Di rumah Betul. sendiri pula. Di rumah sendiri. Dapat berkah pula. Iya, Iya nggak? betul. Berkahnya yaitu bang, podium. Podium ketiga Itu dia. Ya, seenggaknya bendera Prancis berkibar dua-duanya nih bang. di podium. Tapi nih, lebih. kita langsung to the point. To the point. To the point. Oke. Di crazy race ini, ya, akhirnya apa yang kita prediksi Sang ketika juara balapan hujan adalah Jack Miller kan? Temen-temen juga banyak loh. iya. Temen-temen asli di kolom komen, coba lihat. Iya. Di kolom komen juga banyak yang nebak. Ya, apa tapi Jack kan Miller. kali aja yang teman-teman nonton dulu sesi iya. kualifikasi sama ini kita kan Iya, kemarin kan iya. sama sekali karena Ya kita kan nggak nonton FP1. FP1 mau kualifikasi. Ya, karena kita tapping. Ya enggak, mau lebaran, mudik kok enggak juga. Iya. Nah itu dia lah pokoknya bang. Jadi ya bisa dibilang ini Jack Miller Iya. mampu menang back to back nih bang. Betul. Setelah kemarin di Spanyol menang, akhirnya di Prancis juga menang. menang. Itu untuk ya juaranya nih bang. Betul. Tapi kalau untuk ya prediksi yang lain yang termasuk kita bicara tentang siapa tuan rumah terbaik, ternyata malah si Lohan. JZ05 Nah, itu ya, Johan Zarco. Jarko, betul, Iya. betul. Tapi memang bang, kalau bisa dilihat sebenarnya ini persaingan sengit ya Sengit antara asli. Johan Zarco dan juga si Quartararo. Betul. Tapi akhirnya strategi nih yang menentukan. Iya. Nah, kita akan bicara tentang ya tuan rumahnya dulu nih bang. Oke. Iya nggak? Antara Quartararo dan juga Johan Zarco. Johan Jarko, betul. Menurut Bang Joni, apa yang membuat Johan Zarco bisa lebih unggul daripada Quartararo? Ya, karena kalau kita melihat kondisi flag to flag race kemarin itu memang praktis di saat kondisi keringnya itu hanya berlangsung 5 lapan. Jadi pada saat ya 3 lap lah kemudian turun hujan, si Marshall mengibarkan bendera putih, beberapa pembalap berusaha coba untuk Mengambil istilahnya kesempatan, ya mengenal dulu nih kapan gantinya. Ternyata diputuskan 5 lap mereka pada mengganti motor. Dan di saat itu sisa dari 27 itu 25 ya. Total 20 di kondisi basah. Dan kemudian Quartararo ini memilih setting ban basahnya itu soft depan, medium belakang. Sementara berbeda dengan Jarko memilih medium-medium yang ternyata umur pakai medium-medium sampai akhir itu jauh lebih istilahnya tepat karena
di 3 atau di 5 lap terakhir matahari mulai keluar. Nah, kalau kondisi seperti ini sebenarnya kan ditegaskan oleh Piero Taramaso sebagai manajer teknikal Michelin Roda 2 itu mengatakan kalau hujan full itu memang soft wet yang paling baik. Artinya tipe lunak basah. Sementara untuk kondisi yang katakanlah kering-kering, basah-basah kemudian kering, ini medium. Nah, kemarin itu untungnya Quartararo tidak memilih soft depan belakang, tapi dia masih agak kombinasikan. Jadi masih agak cukup bertahan. Nah, sementara Johan Zarco jauh lebih konsisten. Sayangnya kan Zarco sempat mengomentari itu, dia agak sedikit salah strategi. Andai kata dia lebih cepat memutuskan masuk, jadi di saat pembalap lain ini dia memutuskan untuk masuk kemudian menggunakan ban setting basah medium, mungkin dia yakin malah dia yang bisa mengejar posisi Jack Miller. Oke. Karena ya kita tahu sendiri Bang, setelah bendera dikibarkan masih ya sekitar 1 atau 2 lap lah. Betul, masih kekeh pakai ban slick. Iya. Kan. Akhirnya ya kita tahu sendiri Quartararo masuk dan betul. bahkan juga akhirnya di pit tuh sempat elbow to elbow nih sama Marc Marquez kan. Nah, sementara ya Johan Zarco akhirnya mau nggak mau nih ngikutin. Iya, ngikut. Tapi kan sempat ya kalau mamanya mungkin di saat dia kan udah jauh tuh waktu kering. Pada saat memutuskan 1 lap lagi, coba dia masuk di lap keempat, mungkin lain cerita karena pada saat itu hujan mulai deras. Iya. Nah, Bang. Iya. Itu yang membuat seorang Johan Zarco lebih unggul dari Quartararo. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang Quartararo sendiri, iya. Ya di episode yang kemarin di preview ya, betul. Kita kan kita bicara bahwa Johan Zarco ini bukan merupakan pembalap yang cenderung cocok dengan hujan. Betul. Bukan salah satu seorang Grandmaster sebenarnya. Betul. Nah, menurut Bang Joni, apakah sudah ada peningkatan dari seorang Quartararo untuk di balap hujan ini, terutama flag to flag ini gitu kan Bang? Mungkin kalau flag to flag dia sudah belajar, karena kalau kita melihat kemarin dia ini masih agak kesulitan untuk full wet. Nah, kalau kemarin itu kondisinya sudah ketahuan, karena jujur kata nih udah dibocorin nih sebenarnya settingan ban untuk kondisi flag to flag itu oleh Jack Miller di saat press konferensi di kualifikasi. Dia katakan kalau kondisi flag to flag udah keringnya pakai soft, pada saat hujan setting hujannya pakai medium. Nah, sepertinya Quartararo mungkin mendengar hal itu tapi agak sedikit konsideran dengan memilih soft di depan. Nah, ternyata di lap-lap 5 lap terakhir dia dipukul cukup telak oleh Johan Zarco waktunya karena ban depannya sudah mulai habis, padahal di trek Lemang ini kalau kita lihat ya memang kebutuhan yang sangat paling dibutuhkan adalah kestabilan ban depan. Nah, ternyata ban depan Tulisop keburu habis sehingga mau tidak mau Quartararo ya udah kayak gak bisa berbuat apa-apa, dikejar oleh Johan Zarco. Udah rusak. Beda dengan Johan Zarco. Betul. Bahkan juga dengan Jack Miller. Dia lebih. Nanti kita bahas lagi Jack Miller. Siap. Tapi setidaknya kalau menurut Bang Joni memang udah ada peningkatan ya dari gaya balapnya di balap hujan di wet race. Dan ini membuktikan dia menjadi istilahnya membalikan keraguan orang bahwa Yamaha itu tampil buruk di kondisi basah, karena kemarin memang kalau kita lihat sebenarnya 3 pembalap Yamaha lainnya memilih opsi ban yang cukup istilahnya gambling, soft, mengingat mereka perkirakan bahwa hujannya itu akan berlangsung sampai checker flag. Ternyata kan di beberapa lap terakhir malah mataharinya keluar, sementara karakter sirkuit Bugatti Lemang ini cepat kering itu. Iya, makanya akhirnya Viñales di posisi 10, Rossi 11. Padahal kalau kita melihat saat masih hujan cukup deras-derasnya mereka bisa bermain di 8-7 besar gitu. Sementara untuk si Franco Morbidelli ya problemnya adalah karena sempat terjatuh insiden dengan Paul Espargaro dan sampai dia kemudian jatuh mengenai lututnya cedera sehingga dia harus finish di ke-16. Lutut kanan ya, lutut kanannya Quartararo. Morbidelli itu juga terjadi ketika dia di sesi
Free practice 4 ya, 4 yang coba flag to flag, flag to flag ganti motor, ya tiba-tiba salah mendarat, ya begitu. Jadi lututnya. Apa tuh? Kalau ya agak geser jadi bawa ke Cimande akhirnya. Ya kalau mamanya ada Cimandenya lemang sih bawa ke sana langsung geser plak. Iya, sembuh. Nah, Bang. Ya. Kita akan bicara tentang ya seorang Jack Miller nih. Jack Miller. Seorang yang akhirnya bisa memenangkan flag to flag, terutama ya nggak cuma untuk diri dia sendiri nih, Bang. Betul. Tapi untuk Ducati. Tapi untuk pembalap Australia. Betul. Nah, ini menurut Bang Joni. Ya seperti kita tahu nih, ini memang ada perang tersendiri nih antara ya para pembalap Ducati kan. Betul. Antara Johan Zarco dan juga Jack Miller. Bahkan Johan Zarco terang-terangan. Iya nggak? Bahwa saya akan mengambil kemenangan di MotoGP Prancis dengan strategi saya sendiri. Iya. Ya, yang seperti kita bahas tadi, Bang. Iya. Strateginya Johan Zarco adalah medium-medium. Betul. Karena pemikiran Johan Zarco, ketika orang sudah masuk ke pit untuk flag to flag ganti motor, ketika motor kering ya. Iya. Nah, dia akan tetap di lintasan dengan ban medium wet. Iya. Iya nggak? Iya, nah, iya. Tapi ya kita tahu Betul. yang tadi Bang Joni bilang dia salah start. Kenapa nggak mulai dari awal? Ya nggak? Nah, terus yang kedua, ya strategi itu terpatahkan karena ya muncul lagi tuh matahari. Iya, betul. Menurut Bang Joni. Jadi kalau saya melihat sih sebenarnya mungkin Johan Zarco itu agak optimis karena Miller sempat melakukan kesalahan di saat masuk ke pit lane. Ya. Pertama dia exceeding speeding limit. Dan kalau exceeding speed limit di pit lane itu memang 2 kali long lap. Nah, kemudian ternyata ya Zarco-nya telat sehingga dia bisa bikin gap juga dan ternyata juga kan si Quartararo-nya di saat mimpin setelah Marquez melesat, kemudian terus dia mengalami insiden crash, Quartararo tuh nggak bisa bikin gap yang cukup signifikan gitu, malah ya beberapa kali dia harus saving artinya mengamankan posisi, dia tidak bisa berani ini hingga akhirnya Jack Miller malah mampu mendekati sehingga dia bisa melakukan long lap penalti secara bersih 2 kali berturut-turut tanpa kehilangan jarak. Dan apesnya lagi kan Quartararo pun kena hukuman gara-gara masuk ke posisinya salah nyetir motor. Iya. Ya nggak? Saya pikir posisi motornya ada di tempatnya Vinales. Saya pikir dengan itu sama-sama tim ya ada apa-apa gitu. Ada ini ternyata tetap aja si kena sanksi. Race Team Stewart-nya galak banget, sanksi long lap penalti juga. Tapi wajar, Bang, kalau kena sanksi. Ya coba sekarang gini, kalau kita masuk barengan ya kan. Vinales juga Quartararo gitu kan. Ya tabrakan dong masuk dua-duanya di sini kan. Jadi kemarin akhirnya saya anggap kenapa Jack tampil luar biasa. Dan kalau sebelum ganti motor pun dia sempat keluar kan gara-gara ketebak angin, ketiup angin yang kenceng, ketebak angin. Jadi dia keluar sehingga harus sempat dan kemarin tuh bener juga apa yang dikatakan oleh Jack Miller kemarin tuh tak hanya stamina tapi juga mental karena benar-benar menuntut. Artinya kapan menjaga emosi ini tetap bertahan, jangan sampai keburu nafsu melakukan akselerasi yang menjadi-jadi sehingga malah strategi bubar. Dan ternyata Jack Miller mempertahankan semua itu, dia bisa menyalip Quartararo, kemudian dia bikin jarak yang cukup ya istilahnya aman sampai akhirnya di saat Zarco coba untuk mengejar, lap pun sudah harus selesai sehingga ya Johan Zarco harus puas di urutan kedua dan saya rasa ini memperlihatkan bahwa karakter seorang Jack Miller mulai terbuka setelah dia berhasil memenangkan MotoGP Spanyol. Kalau Spanyol kemarin masih terbata-bata dia di saat diwawancara. Kemarin di Park Fem ya. Curhat udah inilah itulah sampai bisa cerita. Ya kemarin artinya dari sekali pertanyaan udah bisa keluar berbagai macam pembahasan oleh seorang Jack Miller yang saya katakan ya tentunya nih buah yang paling manis setelah sekian lama karena beban juga buat seorang Jack Miller direkrut dari tim satelit yang belum pernah mencetak kemenangan, cuman podium-podium aja langsung bersatu sebagai tim pabrikan sampai kemudian di 4 ronde nasib sial kena masalah dan akhirnya di Jerez kemarin membuktikan nih udah menunjukkan rasa kepercayaan dirinya meningkat. Jadi besar kemungkinan dia layak dijadikan sebagai kandidat kuat juara dunia tahun ini.
Oke, karena jaraknya pun ya nggak cukup jauh ya bang. Bagnaia sama Zarco, Bagnaia sama Zarco, Quartararo, sorry, satu cuma poin, 1 poin, iya. kan? Ya nggak jauh lah. Nggak jauh, masih apapun masih bisa terjadi. Itulah dia. Itulah dia, Jack Miller yang jago dan menang kemarin ya. Apa sih dinyanyi? Oke bang, nah ini kita udah bahas nih. Ya pemenangnya itu ya bang. Iya. Ya Jack Miller, terus udah gitu Zarco, Fabio Quartararo. Nah bang, ini sebenarnya gue ya, wah tepuk tangan banget deh kemarin nih. Karena gini bang, Marc Marquez bang, ya enggak, itu ngeri tuh bang. Karena gini, ya dia udah sebelumnya udah ngomong kan, iya. ketika dia menjalankan sesi Free practice 3 iya. Dan juga ketika dia menjalani wet race, iya, betul. dalam sesi latihan bebas, iya. Dia berharap bahwa hujan akan turun nih. Setuju. Iya kan? Betul. Karena dengan begitu tidak akan mempermudah terutama fisik nih. Tidak menuntut kondisi cederanya lah. Itu dia, fisik nggak akan terlalu terbebani. Betul. Dan kenyataannya, bener, race hujan. Dan akhirnya maju ke depan. Bikin kejutan. Tapi sayang, ya kan? Jatuh. High side di tikungan 14. Di lap terakhir. Tapi nggak cuma itu bang. Ya nggak? Dipaksain lagi. Hajar lagi, ya seperti kita tahu, tipikal Marc Marquez itu, pokoknya pantang maju, perut mundur, salah, pantang menyerah, maju terus maksudnya. Nah, tapi bang, ya akhirnya mau nggak mau nih, harus DNF dengan crash yang kedua. Betul. Menurut Bang Joni. Jadi dia terlalu bernafsu dengan kondisi dia ingin tampil, dia berharap hujan dan itu terwujud. Kemudian dia lihat Miller out, terus si Quartararo kebingungan di saat ini, dia langsung melesat masuk duluan ke pit lane untuk mengganti motor, langsung bikin langsung jarak jauh. Ya saya sampai bilang pada saat dia beberapa kali mencetak jarak waktu makin jauh tuh, tahan, jangan jatuh. Ya kalau ada mungkin nomor handphone langsung ke bosnya sih, itu bilangin apa, slow aja gitu. Pakai pitboard ya bang, slow atau easy atau apa gitu ya. 3 putaran aja dia udah bikin gap yang sangat jauh dan saya sampai, ini akan jadi suatu hal yang luar biasa karena dengan kondisi baru tampil setelah 9 bulan, terus banyak orang yang ini, terus langsung menang di wet race. Itu pamannya kalian nih guys, wartawan mau nulis artikel itu udah jadi siap headline yang menarik. Udah manis banget tuh pasti. Udah manis banget, jatuh. Karena dia sampai menyampaikan dia sih bilangnya karena saking keasiknya dia jadi hilang konsentrasi, dia melupakan bahwa faktanya ini balapan basah dia pertama juga, sehingga terjatuh, kemudian coba lagi. Nah yang di tikungan 6 ini memang kalau kita melihat kan 2 ketiga itu agak ada chicken 4 itu kan kenceng, ini 6 turun. Nah ini dianggap tidak ada akan masalah, dia ngebrek, hilang grip depan, glosor. Dan tapi saya bersyukur tidak terjadi apa-apa karena aku cukup khawatir karena dua-duanya itu di posisi kanan, di mana ini cedera humerus dia yang setidaknya masih dalam fase penyembuhan. Tapi luar biasa sih itu Honda, kalau seandainya kemarin Marquez tenang, kemudian Paul Espargaro juga tidak gerasa gerusu, Alex Marquez tunjukkan peningkatan, Nakagami bisa finish 10 besar kemarin tuh, secara ini membuktikan bahwa Honda cukup apik kompetitif di kondisi hujan. Nah, karena ya itu tuh bang, ya tadi Bang Joni bilang tuh, aduh nafsu banget sih bang, iya. 142, sementara yang lain 146, 144 gitu kan. Kalau jaga 142 aja udah biasa, tenang. Kalau nggak 143 gitu ya, santai. Tapi dan yang bikin sempet gondok itu Marquez itu settingan bahasanya tuh medium, artinya ya ini udah paket disiapkan gitu. Ini udah paket yang paling plek, enak banget dah kalau mamanya buat Marquez untuk bisa kemarin tuh jadi juara. Karena seperti diketahuin, flag to flag ya salah satu rajanya adalah Marquez, ya nggak? Sampai Santi Hernandez itu jenius banget deh kalau untuk bicara tentang flag to flag.
Itu kalau mamanya kemarin ada taruhan tuh, terus jagain siapa? Francisco Bagnaia mestinya menang taruhan karena dia bilang kalau kondisinya hujan, terus kemarin dia menang, itu Bagnaia udah bilang, wah gimana? Kalau kering saya yakin dia akan kesulitan, tapi kalau basah mungkin dia bisa mencetak kemenangan. Nah itu nyaris tuh prediksinya Bagnaia kejadian. Untuk Marc Marquez bisa memenangkan MotoGP Prancis. 2021. Tapi ya apapun itu ya Bang. Boleh, ya namanya juga balapan, apapun Gitu bisa dia. terjadi. Segala sesuatu ya bukan ya ada yang menentukan lah Bang. Iya, setuju. Oke guys, nah Bang, Iya. ini kita bicara tentang ya lagi-lagi nih seorang Alex Marquez. Ini kita bicara Marquez. tentang pembalap-pembalap yang memang sebenarnya punya peluang. Peluang di kondisi basah ya. Kondisi basah. Iya. Alex Marquez, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci. Danilo Petrucci, Itu Bagnaia telat ini sih, ya. Lagi pula juga udah kena 2 long lap. 2 long lap, juga, betul, ya kan? betul. Terus posisinya juga ya saat melakukan long lap ya banyak, Ya, udah banyak tuh. iya, Beda iya, sama iya. Jack Miller Betul, gitu kan. betul. Nah, terus udah itu Maverick Vinales kalau itu dry Bang. Dry race iya, tuh, dry race pasti dia bisa bahaya tuh Bang. udah bisa mendeketin Itu. bendera putih. Itu dia bahaya. Terus bahkan ya seperti kita tahu Bang, seorang Valentino Rossi Bang. Iya. Iya nggak? Rossi kemarin tuh Itu pencapaian terbaik dia untuk baik dia Ya, seumur ini. Iya, dari awal seri nih. Ya Doha dia 12. Hmm. Terus Qatar 12, Doha 17, Portugal jatuh. Kemarin 17. Jadi ini 11 tuh udah benar-benar pencapaian tertinggi seorang Valentino Rossi. Itu dia. Nah, ini Bang, kita bicara tentang ya tadi ya. Alex Marquez. Iya. Ya, dan Petrucci. Iya. Ini apa yang sehingga menyebabkan mereka nggak kompetitif seperti di seri sebelumnya nih Bang. Bukan seri sebelumnya, sorry. Tahun sebelumnya. Ya karena kalau kita melihat ya pada saat Lemang setahun lalu memang agak jelas gitu bahwa kondisinya kering dan basah. Jadi mereka udah punya settingan yang fix untuk menghadapi dry race dan wet race. Nah, yang kemarin ini free practice 1 sampai 4 tuh bener-bener cuacanya berubah drastis ya, sampai seorang Jack Miller mengatakan ya ada 4 musim nih dalam sehari, salah 2 hari karena dihitungan Jumat Sabtu. Jadi free practice pertama hujan, free practice kedua agak kering, free practice ketiga hujan, 4 sangat kering. Jadi belum ketahuan fixnya apakah si pembalap dapat settingan dry race atau wet race. Nah ini yang terkendala dengan Danilo Petrucci dan juga seorang Alex Marquez. Cuman kemarin tuh kalau kita lihat hampir 20 lap itu lebih dari separuhnya memang kondisi dalam keadaan basah. Dan kedua pembalap ini juga memilih settingan ban basah yang saya rasa paling mumpuni, yaitu medium-medium, sehingga performanya cukup apik. Sayangnya memang dia kan dua-duanya start cukup belakang, sehingga pada saat menjalani dry race pertama agak ketinggalan jauh, kemudian masuk pembalap-pembalap di depan dia baru bisa menyusul. Itu pun ya ada pembalap-pembalap yang lain kan yang jatuh, sehingga dia bisa otomatis memperbaiki posisinya. Seandainya mungkin ya dari awal ketahuan soal settingan basah dan keringnya, saya yakin baik Danilo Petrucci maupun Alex Marquez bisa lah duel memperebutkan posisi podium. Oke. Itu dia. Bang, lupa Bang. Kemarin Abang sempat ya after race ya Bang. Kan sempat ngobrol tuh sama Rossi. Nah, menurut Bang Joni nih, apa yang akhirnya membuat seorang Valentino Rossi ya balik lagi nih ke performa terbaiknya? Tapi belum terbaik banget belum terbaik banget karena ya masih di luar 10 besar. Jadi perubahan yang paling signifikan dia cerita adalah setelah JRS. Dia mencoba berbagai macam alternatif sampai elektronik. Pada saat ditanya elektronik seperti apa, memang tidak dibongkar seperti mungkin udah ada peningkatan, tapi dia bilang elektronik mulai ada perubahan sehingga dia sudah merasakan bisa menikmati traksi ban belakang itu cukup kompetitif, tidak seperti sebelumnya ada geser lah, ada spin lah. Dan juga kemarin dia mencoba berbagai macam swing arm, baik aluminium maupun karbon, dan bahkan dia cerita juga bahwa ya itu
yang akhirnya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh kru chiefnya David Munoz bahwa selama ini kan dia bermain ya dengan Gabusera di sebelum Munoz itu dengan melihat semua data yang ada dia dari pertama kali gabung nih gimana dipadu-padankan. Cuman kelemahannya adalah ya kalau kebetulan kondisinya sama dengan yang kondisi saat balapan itu mungkin akan jadi benefit. Nah, ternyata Munoz mengatakan bahwa udah fokus ke gaya balap lu seperti apa maunya motornya, biar bukan artinya tuh ada pepatah yang mengatakan jangan lu yang menaklukkan motor tapi lu yang ikutin motor. Kalau menaklukkan motor kadang-kadang kan ada si motor ngelawannya gitu, ini malah bikin kecewa. Tapi kalau kamu yang ngikutin, oh motornya pengennya begini, harus diperlakukan lembut. Nah ini setidaknya jadi modal terpenting meskipun Valentino Rossi harus menghadapi tanda petik nih belum bisa mengeluarkan performa terbaiknya karena dia kesel dengan kondisi lemang yang tidak menentu, karena dia orang paling gak suka flag to flag race. Itu fakta. Dia sampai waktu saya tanya juga kalau sekalian kering atau basah sekalian gitu. Artinya memang flag to flag race ini buat dia itu sangat membahayakan karena kan pembalap di saat kondisi saat mulai dry race maksa pakai ban kering. Ini kalau salah ya kayak Marc Marquez sampai ada insiden apa-apa atau jatuh ini malah membahayakan. Sementara pada saat pakai ban kering, pada ban basah udah mulai kering masih kekeh juga. Ini kadang-kadang membuat ada insiden juga. Jadi saya rasa sih mungkin akan bisa apa yang telah dilakukan Valentino Rossi ini akan bisa berbuah juga nanti di ronde berikutnya. Dan catat nih. Mugello. Jadi kan kemarin dia ngomong ya keputusan dia untuk melanjutkan karirnya di MotoGP tahun berikutnya adalah berdasarkan 6 putaran sekarang ini. Dia sempat meralat, dia mematok akan sampai paruh musim pertama. Seandainya performnya bagus baru diputuskan apakah lanjut atau tidak. Karena kemarin kan cuma 6, kalau 6 kan udah sampai Mugello nih. Mugello dia berarti masih ada sekitar 3 seri atau 4 seri lagi. Itu artinya ya setidaknya dia bulan Juni ya. Bulan Juni artinya dia enggak Juni, Bang. Antara Juli karena habis Juli itu kan jeda tuh di bulan itu sampai semester. Nah, kita akan lihat ya harapannya nanti mungkin di Mugello, mungkin di Catalunya dia akan bisa meningkatkan performanya seperti dulu lagi. Seperti dulu. Lagu siapa tuh? Lagu mulu lah. Oke, Bang. Nanti kita akan bahas lagi untuk yang Moto2 dan Moto3 nih. Siap. Di video terpisah, guys. Oke, Bang. Untuk yang Crazy Race di MotoGP Prancis ini, saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com mohon pamit. Dan saya Jonny Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.